Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, inilah dia Sirion yang terbaru. Lihat, ini adalah Sirion facelift yang baru banget. Bahkan mungkin belum banyak yang direview ya, atau belum banyak yang review. Lihat di sini perubahannya yang nggak terlalu banyak, beda sih dengan yang sebelumnya. Tapi mobil ini udah menggunakan sistem transmisi CVT. Sudah dilengkapi dengan traction control, hill start assist, vehicle stability control, dan banyak lagi. Kita lihat aja videonya lebih lengkap. Selamat menonton. Kola Yusuf. Support channel ini dengan klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Tampak depan modelnya seperti ini. Nih, ini warnanya merah ya, keren banget. Terus kita bisa lihat di sini terdapat logo Daihatsu dengan chrome minimalis yang masuk ke dalam lampunya. Kita bisa lihat untuk Daihatsu sekarang di 2022 kayaknya udah mengurangi krum-krumannya agar nggak terlalu silau ya. Tapi ini tetap keren banget. Di sininya kita bisa lihat grillnya warna hitam, ada logo Daihatsu. Terus di sininya grill bawahnya pakai warna black glossy. Termasuk juga bagian bawahnya nih, underlipnya, dan di sini ada silver garnishnya, bikin tetap keren. Grillnya lubangnya di bagian atas sini dan di bagian bawah sini. Oke, kita dengarkan ini suara mesinnya ketika dihidupkan. Ya, di bagian lampu kita bisa lihat di sini lampunya. Ya, lampunya di sini semuanya sudah full LED. Ini untuk lampu utamanya. Lampu sen. Ya, lampu sennya bagian dalam. Lampu jauh. Ya, lampu jauhnya di bagian cluster di sini ya. Kemudian lampu utama, berarti lampu kecilnya ada di sini, lampu jauh dan lampu sen. Oke, ini kelihatan keren banget. Ini bagian mesinnya. Nah, jadi pengaitnya ada di sini ya, seperti ini. Terus untuk penahan mesinnya posisinya kayak gini. Di sini ada dua step, yang di atas dan di bawah. Bagian sini udah dikasih peredam, bagus banget. Dan ini mesinnya 1300 cc. Ya, bagian-bagian dari mesinnya adalah seperti ini. Ini buat ngecek oli mesin, langsung ditarik aja. Ini buat ngisi oli mesin. Di sini untuk intake udaranya. Terus di sini ada filter udaranya dalam sini. Ini mesinnya, dan ini untuk oli rem. Terus di sini ada booster remnya. Ini sistem pengereman ABS, klakson. Terus di sini kita bisa lihat lagi ada kipas pendingin radiator. Terus di sini ada coolant, dan ini untuk air wiper, dan ini untuk akinya. Bagian dalamnya nih, mobil Sirion udah dikasih peredam. Juga ada karetnya di sini biar kotoran dari atas nggak turun ke bawah. Cakep. Dan yang paling bagus, mobil ini biasanya kan mobil-mobil tuh nggak dicat sewarna bodi bagian dalam mesinnya. Ternyata ini udah dicat sewarna bodi. Cek aja langsung. Bagian sini sewarna bodi, bahkan bagian dalamnya juga sudah sewarna bodi, termasuk sampai di atas sini nih, sewarna bodi. Juga kapnya ini sewarna bodi guys, keren banget. Oke. Ke sisi bagian samping. Ya, sisi bagian samping. Oh ya, Mas Yusuf lupa ngasih tahu, di bagian sini sekarang udah nggak ada fog lampnya, tapi dikasih aksen seperti ini, seperti taring. Kemudian di sini terdapat sensor bagian depan, ada di kiri dan di sebelah kanan. Yang ini buat towing ya, buat narik mobil ini ketika mobil ini bermasalah atau mogok. Terus bagian roda, ini sisi bagian rodanya, roda depannya seperti ini, menggunakan ban dari Goodyear Assurance dengan profil ban 185/55 ring 15 82V. Peleknya dual tone, modelnya seperti ini dengan 4 baut, dan sudah dilengkapi dengan cakram ABS. Dilengkapi juga dengan hill start assist, jadi ketika ditanjakan itu dia nggak mundur ketika mobil ini harus stop and go di tanjakan. Bagian dalamnya udah dikasih juga anti karat. Di sini terdapat emblem dual VVTi untuk mesinnya, mantap ya. Terus di sini ada spion yang berwarna hitam, ada lampu sen, dan spionnya ini bisa di retract juga bisa diatur secara elektrik. Terus di sini mendapatkan talang air dengan label nama Sirion.
Oke, bagian dari samping akan terlihat seperti ini. Nah, depan kan chrome-nya dihilangkan ya, atau dikurangin lah. Nah, kalau di sini chrome-nya di handle pintunya masih ada. Tetapi walaupun di sini pakai chrome di handle pintu, ini tetap keren nih. Keren kan? Terus di bagian pilar B di blackout warna hitam agar kacanya terkesan menyatu dan memanjang. Oke, kalau kita masuk ke sisi penumpang depan, ya kita cek dulu bagian pintunya ya. Nih, di bagian pintu di sini terdapat material dari fabric sehingga nyaman tangan kita ketika menyentuhnya. Terus di sini silver garnish, sudah power window pakai chrome, ada cup holder atau bottle holder, dan juga di sini ada door pocket, ada speaker. Nah, di sini akan mendapatkan ini genuine aksesoris dari Daihatsu. Isinya ini buat ngebersihin ya, ada sampo dan lain-lain. Kemudian di sini juga mendapatkan kunci-kunci. Kemudian ini buat towing. Terus ini terdapat segitiga pengaman sebanyak 2 buah dan ada upper di posisinya di bawah bagian depan kursi penumpang. Terus kalau posisi duduk kayak gini, posisi duduknya ini kursinya tebal dan empuk. Terus kalau dimajukan kayak gini, di sini terdapat ini. Nah, ini laci penyimpanan atau laci dashboard, ada buku panduan dan sebagainya. Kemudian ada kotak P3K. Di sini terdapat SRS airbag, dan di sini untuk kisi AC-nya, yang mana kisi AC-nya bisa ditutup. Jadi kalau kedinginan bisa ditutup saja. Kemudian ini kursinya kayak gini. Penopang kepala dengan baik juga. Bagian sisi kanan dan kiri juga ada penahannya. Ini bisa di reclining, juga bisa di sliding maju mundur. Oke. Untuk sisi penumpang depan, di sini ada hand grip. Penglihatan ke depan juga jelas. Sekarang kita masuk ke baris kedua. Ya, di baris kedua seperti ini. Nah, bukaannya seperti ini ya. Di bagian pintu ini sudah pakai fabric materialnya, pakai chrome. Sama kayak di depan, silver garnish, sudah power window, ada 1 buah cup holder atau bottle holder, dan ada speaker. Di sini udah dilengkapi dengan child lock juga, pengaman ketika kita bawa anak-anak. Ketika diaktifkan maka nggak bisa dibuka dari dalam, hanya bisa dibuka dari luar. Oke, masuk ke dalam. Ya. Di sini juga nyaman karena nih hampir bisa dikatakan dari lantai bagian atas ini ke atas ini kursi semua, jadi otomatis tebal ya. Nah, kalau duduk di sini, ini sandaran kepalanya ini juga proper dan bisa diatur. Di sini terdapat hand grip. Terus di sini buat naruh armrest, posisi tangan kita kayak gini. Nah, mantap ya. Oke, bagian tengahnya seperti ini aja. Sudah dilengkapi dengan isofix, jadi ketika bawa anak-anak kursinya bisa dikuncikan ke sini. Kemudian di bagian sini terdapat 2 buah cup holder. Oke. Terus di kursinya ini kita bisa lihat terdapat gantungan untuk gantungin apa kek, misalnya bawa belanjaan yang harus digantung, maka bisa digantung di sini maksimal 3 kg. Di sini ada, di sini juga ada. Terus di sini ada pocketnya buat nyimpan sesuatu. Oke, lampunya ada di tengah sini nih. Nah, tempat pengisian BBM berada di samping sisi sebelah kiri. Kemudian roda belakang kayak gini, roda belakangnya. Remnya pakai tromol. Oh iya, tadi Mas Susu belum ngasih tahu, di sini terdapat nih side skirt warna hitam yang besar ya. Jadi kelihatan banget bedanya dari bagian sketsetnya ini. Side skirt nih. Dan warnanya black glossy. Sekarang kita ke bagian sisi belakang. Oke, ke atas dulu. Di bagian atas terdapat shark fin antena yang berwarna merah sewarna body. Terus ada roof spoiler. Roof spoilernya ini juga ada lapisan warna black glossy di sini. Terus ada high mount stop lamp dari LED, sudah dilengkapi dengan defogger belakang agar tidak berembun ketika hujan seperti itu.
Kemudian di sini terdapat wiper belakang dan lampunya modelnya kayak gini. Lampunya cakep banget. Kalau kita lihat di sini untuk lampu stop lampnya sudah menggunakan LED. Lampu sennya pakai bohlam. Lampu mundurnya masih pakai bohlam. Oke, belakangnya juga mirip seperti di depan. Ada semacam aksesoris di sini ya, pemanisnya nih. Dan ini menonjol ya. Seperti taring seperti itu. Terus di sini ada 2 buah sensor parkir. Di sini ada kamera mundur, kamera belakang. Terus ada logo Daihatsu. Kalau kita buka, ini di sini sudah pakai tombol, jadi dia sudah elektrik pengunciannya. Nah, bukanya juga smooth. Di sini ada pegangannya, ada penutup, dan juga ada ini. Nah, ini bisa kita kaitkan kalau misalnya nggak ada barang yang ditaruh, jadi itu bisa dikait di sini. Tapi kalau misalnya ada barangnya ya sebaiknya jangan dikait agar tidak terjatuh ke bawah sana. Di sini mendapatkan ini cargo net. Mantap ya, Daihatsu itu dia selalu fokus memberikan cargo net kepada customernya. Terus ini ban serep ada di bawah sini. Ban serepnya dengan pelek yang sama dengan yang 4 itu. Terus di bawah sini terdapat ini dongkrak. Bahkan kalau ingin lebih rapi ya, barang-barang yang di depan tadi bisa diselip-selipkan di sisi sebelah sini, kunci-kuncinya seperti itu. Jadi nggak harus di depan. Oke, sekarang kita tutup. Ya, nutupnya juga mantap banget kan, begitu tutup langsung blep gitu. Ini buat towing atau buat narik. Ada stiker Proterra Protection. Kemudian di sini ada Sirion. New Sirion memiliki 2 tipe dengan 5 pilihan warna sebagai berikut. Ini adalah mobil test drive, jadi di sini ada stikernya juga, The Real Perfection New Sirion Sahabat Muda. Tapi ketika kalian atau teman-teman beli, ini nggak ada lagi stikernya seperti itu. Oke, sekarang masuk aja ke dalam. Ini udah dilengkapi dengan smart entry dan ada tombolnya di sisi bagian sebelah kanan. Ya, pintu depannya seperti ini, bukannya lebar banget. Terus di sini terdapat tombol buat mengatur kaca atau jendela. Sudah auto bagian sisi driver, yang lainnya sudah power window. Ini buat menonaktifkan power window-nya atau buat mengunci. Terus ada cup holder atau bottle holder dan door pocket. Oke, masuk ke dalam. Ya, posisi duduknya atau mengemudinya kayak gini. Nih posisi mengemudinya. Terus karena ini varian Matic, jadi cuma ada 2 pedal, pedal rem dan pedal gas. Untuk kursinya sendiri kayak gini kursinya. Nih, kursinya nih bisa direndahkan, juga bisa ditinggikan dan bisa di reclining, juga bisa di sliding. Lengkap banget. Untuk jarak kepala ke ini bagian langit-langitnya ini segini. Terus di sininya ada semacam ada variasinya nih, ada semacam gelombangnya kayak gitu. Di sini ada sun visor untuk lampunya seperti ini guys. Nih lampunya. Oke, terus kaca spionnya udah ada night view. Sun visor sisi penumpang seperti ini, ada cerminnya, bagus banget. Oke. Bagian sini kita bisa lihat ini ada pengaturan buat spion, dan spionnya juga sudah auto retract dan terdapat ionizer. Nah, ini supaya udara di ruangan ini diberikan ion agar lebih sehat dan lebih kalian yang cantik-cantik agar kulitnya tetap lebih sehat gitu. Mantap. Terus di sini ada pengaturan ketinggian lampu. Terus di sini ada idling stop. Jadi ketika di lampu merah mesinnya akan mati. Terus ketika di gas dia akan langsung menyala seperti itu. Di sini terdapat vehicle stability control dan juga traction control. Kemudian di sini ada laci penyimpanan tertutup, bagus ya. Lalu di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Ini kisi AC-nya kayak gini, terdapat silver garnish. Setirannya modelnya kayak gini. Nih, setirannya udah dilapis kulit dengan jahitan warna putih. Ini buat mengatur
speedometer dan odometernya. Ada logo Daihatsu di sini. Oke, sekarang kita nyalakan aja. Udah pakai tombol start stop engine button, tinggal dipencet dan tara. Ya, inilah dia tampilannya. Welcome-nya ada gambar mobilnya tadi ya. Terus di sini tampilannya untuk jarumnya berwarna merah, itu juga berwarna merah. Ini tampilannya seperti yang ada di mobil Xenia terbaru ya, mantep banget. Ini ada indikatornya juga, pemberitahuan buat ngisi BBM, disuruh ngisi BBM. Di sini ada posisi gigi, parkir. Kemudian di sini ada tombol trip, ini buat melihat odometer, trip A, trip B seperti itu. Kemudian untuk mengatur dari MID-nya, tombolnya ada di sini. Klik enter. Di sini ada average, range, average speed, trip time, kemudian stop and start time dan lain-lain. Ada jam juga. Terus kalau kita masuk di dalamnya ini ada display brightness, kita bisa ubah dulu ke bahasa Indonesia ya. Nah, ke bahasa Indonesia, yes. Kemudian di sini ada kecerahan layar, waktu tanggal, pengaturan layar, alarm, set informasi tanggal, pengaturan kendaraan, pengaturan perawatan, perawatan oli, pengaturan default. Pengaturan kendaraan di sini ada kunci pintu, wiper, sinyal belok, welcome lamp. Jadi kalau kunci pintu ini ada fungsi kunci pintu terkait kecepatan kendaraan, jadi kecepatan berapa dia akan mengunci seperti itu. Ada sinyal jawaban dan lain-lain. Wipernya sendiri ini untuk intermittent. Terus sinyal belok. Nah, ini kedip 3 kali, jadi ini kalau misalnya kita tarik sedikit aja ada kedip 3 kali. Di bagian sini ini untuk pengaturan lampu utama, lampu kecil, lampu senja, dan ini ada fitur autonya. Bagus banget kan, keren banget. Lampu sen kanan, lampu sen kiri. Di sini untuk pengaturan wiper, nih wiper dan juga wiper belakang yang di sini. Terus di sini ada pengaturan buat ini audio, tombolnya yang ini, dan nerima telepon dan perintah suara. Bagian dashboard atas ini materialnya dari plastik dengan motif kayak gini. Juga tidak terlalu mantul ya di kaca depan, jadi visibilitasnya lebih bagus. Kemudian di sini terdapat tombol lampu hazard. Ini ada pengaturan kisi AC bagian tengah. Ini keren banget, modelnya agak masuk ke dalam terus ke sini. Jadi seolah-olah ini diarahkan banget ke sisi driver seperti itu. Audionya modelnya kayak gini. Ada fitur apa aja kita lihat. Di sini ada radio, media, phone, Android Auto, dan Apple CarPlay. Juga ada setting radio, voice, preview, next. Terus ini volume, dan bisa dimatikan nggak layarnya? Bisa dimatikan, jadi ketika mengemudi malam hari itu lebih aman, lebih safety. Terus di bagian tengah sini, nah nih ada passenger seat bell warning, ada untuk unlock dan lock pintu nih. Terus di sini ada parkir, sensor parkir belakang atau depan. Ini bisa dinyalakan untuk mengetahui ada ketika parkir biar bunyi-bunyi. Kemudian ini buat kecepatan kipas blowernya. Ini untuk air circulator agar sirkulasi udara luar tidak masuk, dan ini agar sirkulasi udara luar bisa masuk. Ini ada memorinya juga, ada mode, ada off buat matikan, rear defogger dan front defogger. Jadi kalau depannya itu berembun kacanya tinggal aktifkan aja ini. AC-nya bisa dinyalakan atau dinonaktifkan. Kemudian ini untuk suhunya seperti itu. Nah, karena dia punya memori jadi lebih gampang ya. Misalnya kita sudah set seperti ini, tinggal disimpan, ketika mau menyeting lagi tinggal dipencet lagi, memori bisa sesuai dengan apa yang udah kita atur. Terus di sini ada power outlet yang modelnya kayak gini. Terus di sini ada USB 5 volt 2 ampere nih di bawah sini. Tuh. Kelihatan nggak? Nah, di situ. Oke. Kuncinya sendiri modelnya kayak gini. Nih. Kuncinya kayak gini. Ini ada logo Daihatsu.
Terus ada kunci, ada buka bagasi ya nih. Tapi kan buka bagasinya itu bagasinya belum elektrik. Terus ada tombol ini buat mematikan alarm. Kuncinya juga masih ada anak kuncinya nih kalau mau dilepas. Karena ini udah CVT guys, modelnya seperti ini. Dari tuas transmisinya ada parkir P, R, N, D, S, dan B. S ini sepertinya buat second ya, second dari gigi kedua. B ini buat brake ketika menurun. Jadi kalau misalnya menurun agar dia tidak mudah meluncur mobilnya gitu. Karena kalau di D bisa jadi semakin cepat kecepatan mobil dia semakin cepat. Kalau di sini dia agak diremnya sedikit. Ini seperti gigi 1 lah kalau buat mobil, atau iya gigi 1 di mobil manual. Jadi kalau gigi 1 kan ketika kita menuruni gunung atau menuruni tanjakan itu nggak harus terus menerus injak rem seperti itu, karena dia kecepatannya akan menggunakan kecepatan rendah. Di sini ada shift lock-nya. Oke, misalnya mobil ini bermasalah atau misalnya mogok, tinggal dipencet aja shift lock-nya, pindah ke posisi netral agar bisa didorong. Di sini terdapat ini bagian sininya dari kulit, terus rem tangannya kayak gini. Oke. Kemudian di sini hand gripnya modelnya retract, bagus ya. Setirannya sendiri, nih setirannya bisa diapakan ya? Setirannya bisa di tilt steering, tapi belum bisa di teleskopik. Oke. Ya, sekarang posisi duduk di baris pertama atau di sisi kemudi kayak gini. Ini kemudinya kayak gini posisinya. Ya, karena dia bisa di tilt steering, jadi bisa disesuaikan lah dengan bagaimana kalian suka mengemudi. Apakah setirannya dia lebih tinggi atau lebih rendah seperti itu. Kemudian untuk seat beltnya di sini udah 3 point seat belt dan bisa diatur ketinggiannya dengan cara ditarik ini, terus didorong ke atas atau ke bawah seperti itu. Disesuaikan bisa. Kalau di sisi penumpang sebelah kiri juga bisa diatur. Mantap kan, kanan kiri bisa diatur semua, jadi nyaman banget. Terus untuk headrest di sini kayak gini, menopang tubuh kanan dan kirinya ada. Nah, sambil mengemudi kalau misalnya capek tangan sebelah kanan bisa istirahat, ketika berhenti bisa seperti ini. Itulah tadi video eksplorasi mobil Daihatsu Sirion facelift terbaru tahun 2022, dan ini kita bisa lihat keren banget ya. Dan mobil ini merupakan mobil yang paling laris banget di Malaysia ya. Tapi tidak dengan logo Daihatsu di sana, pakai logo yang berbeda. Tapi mobilnya sama. Seharusnya di Indonesia juga mestinya laku juga nih, karena mobilnya memang keren. Mobil ini sudah menggunakan transmisi CVT yang mana jadi lebih halus dan lebih nyaman. Mesinnya juga udah dual VVT-i 1300, tentunya lebih bertenaga. Buat kalian yang ingin beli mobil ini silahkan hubungi nomor sales yang ada di deskripsi. Tanyakan aja harga, promo, diskon, dan sebagainya, apa yang didapat dari mobil ini. Buat teman-teman yang ada di area Kalimantan Selatan silahkan langsung hubungi. Di luar dari Kalimantan mau tanya-tanya juga boleh. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jika kalian suka silahkan diklik like dan di share ke sosial media Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.